Antara titik kelahiran dengan kematian itu dekat sekali. Coba perhatikan. Itu menunjukkan bahwa titik kelahiran dan kematian itu dekat sekali. Dekat sekali. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memuji seorang hamba itu dia hidup di dunia dalam waktu yang lama. La uqsimu biyaumil qiyamah. Allah bersumpah hari kiamat itu pasti akan terjadi. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan Allah bersumpah terhadap manusia yang pasti akan menyesali dirinya sendiri di hari itu, di hari kiamat. Celaka betul kalau hidup yang sesaat ini kemudian kita korbankan untuk kehidupan kita yang selama-lamanya di kehidupan akhirat. Kenapa bisa dia menderita? Karena selama hidupnya di dunia pertama tidak pernah terikat terhadap hukum syara. Segala perbuatannya senantiasa melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Makanya seseorang ketika dia meninggal dunia, barulah dia terkejut dia. Annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Dan ketika manusia itu melihat hari berbangkit, maka mereka merasa seolah-olah tidak pernah hidup di dunia kecuali hanya di waktu sore hari atau di waktu pagi hari. Ini adalah umur 45 tahun yang tersisa itu, benarkah semuanya kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ternyata belum, saudaraku sekalian. Mengapa? Harus dikurangi 15 tahun masa tidur kita. Kenapa? Kalau orang Indonesia itu rata-rata tidurnya 8 jam setiap hari. Betul tidak? Jangankan pulang di rumah, kadang juga mendengar pengajian tidur. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Baik, pertama-tama marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena atas karunia dan nikmat yang Allah berikanlah sampai saat ini kita semuanya berkumpul, merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini bukan bahasa basa-basi, tapi harus muncul dari kesadaran kita bahwa tanpa karunia Allah, tanpa nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka sungguh kita tidak akan pernah merasakan kelezatan hidup di dunia ini. Kita tidak akan pernah merasakan nikmatnya kehidupan di dunia ini. Maka tentunya kita sebagai seorang hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah haruslah memiliki sifat seperti Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam begitu luar biasa diberikan karunia oleh Allah. Kerajaannya luar biasa sekali, harta kekayaannya banyak. Bahkan mampu menundukkan kerajaan Ratu Bilqis, mampu menundukkan jin Ifrit. Ada di sini yang bisa tundukkan jin Ifrit? Masya Allah. Nabi Sulaiman mengatakan, "Hada min fadli Rabbi." Ini adalah karunia dari Tuhanku. Liyabluwani aashkuru am akfur. Allah ingin mengujiku apakah aku bersyukur kepadanya ataukah aku mengkufuri nikmatnya. Maka kita tidak boleh memiliki sifat seperti Qarun. Qarun itu dulu miskin sekali, susah sekali hidupnya. Dan dia tahu salah satu doa yang paling mustajab itu adalah doanya Nabi Musa alaihissalam. Maka dia datang kepada Nabi Musa. Qarun itu adalah muridnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Musa dari Bani Israel. Minta didoakan oleh Nabi Musa. Walhasil memiliki harta yang begitu banyak, mulai muncul kesombongannya. Tidak pernah mensyukuri karunia yang Allah berikan, dan bahkan ia menjauhi Nabi Musa alaihissalam dan mendekati Fir'aun. Dia berpikir bahwa kalau saya dekati Fir'aun, maka harta kekayaanku akan lebih banyak dan hartaku akan lebih terjaga. Tetapi apa yang terjadi? Justru Allah menghancurkan Qarun beserta hartanya. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman, yang diseru itu adalah kita semuanya di sini yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsun, dan hendaklah setiap diri itu, ya kita ini masing-masing, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, memperhatikan untuk kehidupannya di hari esok. Maksudnya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuhasabah diri kita. Sepanjang perjalanan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini, sudah berapa banyak amal yang kita lakukan?
untuk kemudian persiapan kita kehidupan di hari esok, yakni kehidupan akhirat. Dan dosa-dosa apa saja yang telah kita lakukan di masa-masa lalu kita. Itu. Maqaddamat. Hendaklah kemudian kita diperintahkan untuk menyiapkan kehidupan di hari esok. Apa itu? Yakni kehidupan akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa saja yang kita kerjakan. Di situ menggunakan lafaz khabirun. Maknanya Allah mengetahui, bukan hanya mengetahui, meneliti segala apa yang kita kerjakan, dicatat di kitab catatan yang nyata. Ada malaikat raqib dan atid yang akan mencatat setiap amal-amal perbuatan yang kita kerjakan selama hidup kita di dunia ini. Jadi tentunya kita sebagai seorang mukmin sangat meyakini bahwa setelah kita hidup di dunia ini, maka kehidupan kita akan berlanjut ke kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat. Nah, kalau kita lihat bagaimana sesungguhnya kehidupan kita ini, di sini ada garis yang ada di slide. Pertama, ini adalah ada 2 titik. Titik pertama adalah garis kelahiran. Itu pada saat seorang hamba lahir ke dunia ini. Dan titik yang kedua adalah ketika seorang hamba telah meninggal dunia. Gitu. Kalau kita perhatikan para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, garis antara titik kelahiran dengan kematian itu dekat sekali. Coba perhatikan. Itu menunjukkan bahwa titik kelahiran dan kematian itu dekat sekali. Dan perlu kita paham, kalau ada garis di sebelah kiri ini adalah garis waktu sebelum manusia ada, sebelum kita terlahir di dunia, karena tahapan kita ada tahapan-tahapan dari perjalanan hidup kita, dari alam ruh. Kemudian ruh itu ditiupkan ke rahim ibunda kita. Setelah itu kita dilahirkan ke dunia ini. Panjangnya itu tak terhingga, tapi itu tidak ada masalah dengan kita. Yang menjadi masalah adalah saat kita jalani kehidupan ini, tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Mu'minun, setelah kalian menjalani kehidupan di dunia ini, kalian pasti akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian garis titik ini adalah sebuah kepastian, pasti kita akan lalui. Yang menjadi masalah adalah kalau kemudian seseorang itu telah meninggal dunia, maka dia akan masuk ke garis waktu setelah manusia mati dan panjangnya itu tak terhingga. Itulah yang disebut dengan kehidupan akhirat, kekal abadi selama-lamanya. Bukan hanya 1000 tahun, bukan miliaran-miliaran tahun, triliunan tahun atau bilion-bilion tahun. Panjangnya tak terhingga, karena kehidupan di akhirat itu adalah kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Dan perlu kita paham, sesungguhnya keadaan kita di garis waktu setelah manusia meninggal dunia, apakah kita bahagia ataukah sengsara, sesungguhnya ditentukan di 2 titik ini. Ditentukan dari titik kelahiran sampai pada titik kematian. Makanya seseorang ketika dia meninggal dunia, barulah dia terkejut dia. Setelah manusia meninggal dunia, jika dia gagal dalam kehidupannya di dunia ini, maka dia akan menyesal, menderita, tersiksa, teraniaya untuk selama-lama-lamanya. Selanjutnya kemudian, namun apabila dia sukses dalam kehidupannya di dunia ini, maka dia akan bahagia untuk selama-lamanya. Jika dalam kehidupan kita di dunia ini senantiasa taat kepada Allah, taat terhadap syariah Allah Subhanahu wa taala, senantiasa beribadah kepada Allah, segala aktivitas yang kita kerjakan, misalkan bisnis, setiap transaksi yang kita lakukan senantiasa terikat terhadap hukum syara, insya Allah setelah kita meninggalkan dunia ini, berlanjut kehidupan kita di negeri akhirat, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan kekal abadi selama-lamanya. Tapi celah betul kalau hidup yang sesaat ini kemudian kita korbankan untuk kehidupan kita yang selama-lamanya di kehidupan akhirat. Kenapa bisa dia menderita? Karena selama hidupnya di dunia, pertama tidak pernah terikat terhadap hukum syara. Segala perbuatannya senantiasa melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, jauh dari hidayah dan tuntunan hukum syariat. Maka orang-orang seperti ini, kalau dia meninggal dunia, maka dia akan menyesal, menderita selama-lamanya. Kita hidup di dunia ini itu hanya sekali saja, hanya sebentar, dan tidak akan pernah terulang lagi. Tidak akan pernah terulang lagi, karena proses kehidupan ini berjalan begitu cepat. Coba bayangkan, dulu masa TK, adakah TK dulu? Tidak ada kayaknya, jadi masa SD lah, gitu ya. Masa SD yang kita lalui setelah itu SMP, SMP setelah itu SMA. Mungkin yang sempat kuliah, kalau tidak kuliah langsung saja menikah.
Gitu. Setelah kita menikah, kita punya anak. Tak terasa kita punya anak juga sudah menikah, kita sudah punya cucu. Dan setelah punya cucu, meninggal. Lalu kita renungi, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya setitik saja, hanya sebentar saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nazi'at ayat 46, "Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha." Dan ketika manusia itu melihat hari berbangkit, maka mereka merasa seolah-olah tidak pernah hidup di dunia kecuali hanya di waktu sore hari atau di waktu pagi hari. Ketika datang yaumul ba'ats, yakni hari kebangkitan. Dan ini bagian dari pokok akidah kita, keimanan kita. Allah berfirman, "La uqsimu biyaumil qiyamah." Allah bersumpah hari kiamat itu pasti akan terjadi. "Wala uqsimu bin nafsil lawwamah." Dan Allah bersumpah terhadap manusia yang pasti akan menyesali dirinya sendiri di hari itu, di hari kiamat. Maka ketika terjadi hari berbangkit, datang yaumul ba'ats, hari kebangkitan, manusia digiring di padang mahsyar, maka dia merasa seolah-olah tidak pernah hidup di dunia kecuali hanya di waktu sore hari atau di waktu pagi hari. Itu lantaran singkatnya kehidupan kita, saudaraku sekalian, makan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mari kita hitung, berapa lamakah kita ini hidup di dunia? Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ma'arij ayat 4. "Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah." Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap Allah yang dalam sehari kadarnya menurut perhitunganmu selama 50.000 tahun. Gitu. Ini menunjukkan bahwa satu hari di akhirat itu sama dengan 50.000 tahun di dunia. Nah, sekiranya Allah Subhanahu wa taala dengan waktu yang singkat itu, kalaulah satu hari di akhirat itu sama dengan 50.000 tahun, sekiranya ini Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita umur yang panjang. Saya doakan semoga semuanya di sini Allah Subhanahu wa taala dia memanjangkan umurnya. Amin. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan umur kepada kita 70 tahun. Berapa lamakah sesungguhnya kehidupan kita nanti di akhirat kalau sekiranya ini umur kita 70 tahun? Tinggal dibagi. 70 tahun dibagi dengan 50.000 tahun. Hakikat hidup kita di dunia sesungguhnya hanya sekitar 2 menit 1 detik. Hanya 2 menit 1 detik. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memuji manusia itu dia hidup di dunia dalam waktu yang lama, tidak. Bahkan Allah tidak memuji Nabi Nuh alaihissalam ketika berdakwah. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah di tengah-tengah kaumnya selama 950 tahun. Gitu. 950 tahun. Belum lagi umurnya Nabi Nuh alaihissalam. Gitu. Tetapi kalau kita mengambil kehidupan di akhirat, waktunya itu tidak cukup sehari. Dakwanya Nabi Nuh alaihissalam. Makanya ada salah satu riwayat ketika Nabi Nuh alaihissalam sementara lewat, ada orang tua yang sementara menangis terseduh-seduh. Dia menangis, dia sedih sekali orang tua ini. Maka kemudian Nabi Nuh alaihissalam menegur wanita ini, "Wahai engkau fulanah, mengapa engkau menangis seperti itu?" Maka dikatakan kepada Nabi Nuh oleh wanita ini, "Ya Nuh, sesungguhnya aku bersedih karena kehilangan anakku. Anakku ini masih muda sekali ya Nuh. Berapa umurnya?" Nabi Nuh alaihissalam bertanya, "Umurnya baru 350 tahun sudah meninggal." Gitu. Coba bayangkan, dianggap dulu yang meninggal 350 tahun masih muda sekali, masih anak-anak. Gitu. Dan kemudian ibu ini merasa sedih dan kehilangan anaknya. Apa yang dikatakan Nabi Nuh alaihissalam? Sesungguhnya akan datang umat di akhir zaman, tiada lain yakni umatnya Nabi Muhammad SAW, yang dimana rata-rata mereka diberikan umur sekitar 60 tahun. Terkejut itu wanita tua itu. Benarkah ya Nuh alaihissalam ada nanti umat di akhir zaman umur mereka hanya 60 tahun? Oh, sekiranya aku hidup di zaman itu, maka aku pasti akan menggunakan waktu itu semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bagi dia waktu itu adalah waktu yang sangat singkat. Waktu yang sangat singkat. Nah, ini rata-rata umur kita 60 tahun, saudaraku sekalian, makan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Allah Subhanahu wa taala telah memberi kesempatan yang cukup kepada orang yang dilanjutkan usianya sehingga 60 tahun. Jadi rata-rata umur Nabiullah Muhammad SAW itu ya sekitar 60 tahun ya, atau 60 tahun ke atas. Adapun kalau ada lebih-lebihnya itu sudah bonus. Gitu. Sudah bonus. Mohon maaf ya kalau ada yang berumur 60 tahun di sini. Gitu, Alhamdulillah. Hanya 60 tahun. Gitu.
hanya 60 tahun, sekiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang. Lantas pertanyaannya adalah, benarkah umur 60 tahun itu akan kita pertaruhkan semuanya untuk kehidupan yang selama-lama-lamanya di kehidupan akhirat? Sebagaimana perkataan dulu seorang wanita di zaman Nabi Nuh alaihissalam, kalau sekiranya dia diberikan kesempatan untuk hidup di akhir zaman, kalau dia diberikan kesempatan hidup hanya 60 tahun, maka dia akan menggunakan hidupnya itu setiap harinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang jadi pertanyaan, kalau usia kita 60 tahun, benarkah umur 60 tahun itu semuanya kita akan pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ternyata tidak, saudaraku sekalian. Kenapa? Mari kita lihat. Harus dikurangi dengan masa kanak-kanak kita. Nah, pendapat Imam Syafi'i rahimahullah bahwa seorang itu dikatakan dia telah dewasa kalau dia sudah berumur 15 tahun. Gitu ya. Nah, selama seseorang itu belum dewasa, masih kanak-kanak, belum balik, maka dia tidak akan diberikan beban hukum syariat. Kalau dia melakukan kesalahan tidak akan dicatat, dan kalau dia melakukan kebaikan pun juga tidak akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid, kecuali dia sudah balik. Nah, gitu, lolos. Maka sekiranya Allah berikan kita umur 60 tahun, berarti kita harus kurangi 15 tahunnya, karena 15 tahun ini tidak dicatat, gitu ya, belum balik. Nah, berarti kalau 60 tahun dikurang 15 tahun, sisa berapa itu? Hah? Sisa 45 tahun. 45 tahun ya? Sisa 45 tahun. Sekarang pertanyaannya adalah, umur 45 tahun yang tersisa itu, benarkah semuanya kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ternyata belum, saudaraku sekalian. Mengapa? Harus dikurangi 15 tahun masa tidur kita. Kenapa? Kalau orang Indonesia itu rata-rata tidurnya 8 jam setiap hari. Betul tidak? Jangankan pulang di rumah, kadang juga mendengar pengajian tidur. Gitu ya. Masya Allah. Umurnya, kalau seandainya setiap hari kita tidur 8 jam, dan umur yang Allah berikan kepada kita 45 tahun, kalau kita tidur setiap harinya 8 jam, maka sepertiga dari umur kita itu habis hanya untuk tidur. Yani 15 tahun hanya untuk tidur. Kalau dari 45 tahun tadi kita kurangi dengan masa tidur kita 15 tahun, berarti yang tersisa adalah 30 tahun. Waktu inilah yang benar-benar kita pertaruhkan untuk kehidupan kita selama-lama-lamanya di kehidupan akhirat. Sekarang yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah umur 30 tahun itu yang Allah titipkan kepada kita, kita pertaruhkan benar-benar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa lama sih kita beribadah kepada Allah? Coba kita hitung. Sekiranya 30 tahun. Kita sholat sehari semalam, yakni 5 waktu, sekurang-kurangnya ketika kita sholat membutuhkan waktu sekitar 5 menit. Gitu ya? Ya, kita ambil sajalah yang nilai minimalnya 5 menit. Arti kalau satu kali sholat 5 menit, sehari semalam ada 5 waktu yang Allah wajibkan kepada kita, berarti ada 25 menit. Begitu ya? Mengerti? Ada 25 menit setiap harinya kita gunakan untuk melaksanakan sholat, untuk beribadah kepada Allah. Nah, 25 menit ini, kalau kita mengambil perhitungan sekiranya ini 30 tahun yang kita pertaruhkan beribadah kepada Allah, hakikatnya kita sholat itu selama 30 tahun ini, kita sholat selama 30 tahun. Kalau setiap harinya 5 menit, maka waktu yang kita gunakan untuk sholat itu hanya sekitar 185 hari. Hanya sekitar 6 bulan. Sekiranya setiap hari kita sholat 5 menit, berarti dalam satu hari ada 25 menit. Gitu ya? Yang kita berikan waktu luang kita untuk melaksanakan sholat. 25 menit setiap harinya kita sholat selama 30 tahun, itu nilai rata-ratanya kita melaksanakan sholat hanya 185 hari. Apakah pertanyaannya, ibadah yang singkat itu hanya 185 hari, ini yang akan menjamin kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, kehidupan akhirat yang selama-lama-lamanya, yang kekal abadi selama-lamanya? Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah semua manusia itu akan menyesal. Tidak ada yang tidak menyesal. Kelompok yang paling berat penyesalannya di akhirat itu ketika dia telah meninggal dunia, maka ada 3 golongan yang menyesal. Pertama, yang paling berat penyesalannya siapa itu? Mereka adalah orang-orang kafir.